Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, hari ini kita kembali lagi pada mata pelajaran Budi Pekerti pada kelas 1, yaitu sudah masuk pada kompetensi dasar 3.4 yang berjudul mengidentifikasi perilaku hidup mandiri di rumah. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita harus semangat terus ya dalam belajar. Oke, sekarang kita langsung pada materinya, yaitu hidup mandiri sudah harus kita terapkan sejak kecil. Apalagi sekarang kita sudah kelas 1 SD. Misalkan yang pertama, ketika bangun tidur, kita harus merapikan tempat tidur kita sendiri. Karena agar kamar tidur kita bersih, nyaman, sehingga kita betah tidur di kamar kita. Yang kedua, mandi sendiri. Tidak perlu kita minta tolong oleh orang tua kita untuk memandikan kita, karena bersih itu adalah sebagian dari iman. Jika badan kita bersih, kita akan menjadi sehat. Yang ketiga, memakai seragam sekolah sendiri. Ayo, di sini apakah masih ada yang memakai seragam masih dipakaikan oleh orang tuanya? Itu tidak perlu ya teman-teman, karena kita sudah harus belajar mandiri. Contoh hidup mandiri selanjutnya yaitu sarapan atau makan sendiri. Ayo, siapa yang masih disuapin oleh orang tuanya? Kalau bisa, kita sudah bisa mandiri ya, makan sendiri ataupun mengambil makanannya pun sendiri. Yang selanjutnya, berangkat sekolah sendiri. Ya, ini berlaku bagi rumah teman-teman yang dekat dengan sekolah. Kalian bisa berjalan kaki ataupun naik sepeda. Tidak perlu diantarkan oleh kedua orang tua kalian. Yang selanjutnya, pulang sekolah. Nah, ketika pulang sekolah, kalian harus sudah bisa nih meletakkan peralatan sekolahnya itu ke tempat masing-masing. Misalkan sepatu kita taruh di rak sepatu. Nah, tadi kalian sudah tahu ya bagaimana kita mempraktekkan hidup mandiri. Untuk itu, sekarang kita harus bisa membedakan mana sikap yang mandiri dan tidak. Berikut adalah contoh-contohnya. Di sini ada dua gambar 1 dan gambar 2. Dari gambar tersebut, mana yang punya sikap mandiri dan tidak? Ya, pada gambar 1, itu adalah contoh sikap mandiri, dan gambar 2 itu bukan contoh dari sikap mandiri. Kenapa? Karena anak tersebut masih disuapi makanannya oleh ayah dan ibunya. Contoh berikutnya, ada dua gambar, tapi gambar tersebut terlihat sama-sama sedang mandi ya. Cuma ada perbedaannya. Sekarang kita amati gambar 1 dan gambar 2, mana yang merupakan sikap mandiri dan tidak mandiri. Ya, benar sekali. Gambar yang 1 itu adalah sikap mandiri karena dia sedang mandi sendiri tanpa dibantu oleh orang tua. Yang gambar 2 itu merupakan sikap tidak mandiri karena dia mandi tapi masih dimandikan oleh ibunya. Selanjutnya, kalian amati kembali gambar 1 dan gambar 2. Manakah yang mempraktekkan hidup mandiri dan tidak? Ya, gambar 1 itu dia mandiri. Kenapa? Karena dia tidur sendiri tanpa didampingi oleh kedua orang tuanya. Untuk gambar yang 2 itu sikap tidak mandiri karena dia masih tidur dengan kedua orang tuanya. Masih ada contoh lagi ya teman-teman. Seperti biasa, ada dua gambar 1 dan gambar 2. Kalian amati mana yang merupakan contoh sikap mandiri dan tidak mandiri. Ya, di sini pada gambar 1 itu dia melakukan sikap mandiri. Kenapa? Karena ketika ingin berangkat sekolah, ia memakai seragam sendiri. Dan gambar 2, ketika bangun tidur, anak perempuan itu langsung membereskan tempat tidurnya. Nah, jadi di sini tidak ada ya yang tidak mempraktekkan sikap mandiri. Kedua gambar tersebut melakukan sikap mandiri. Ini harus kita contoh ya teman-teman. Baiklah, materi untuk pembelajaran sikap mandiri sudah selesai. Tapi sebelum itu ada beberapa kesimpulan. Dalam kita hidup mandiri, yang pertama contohnya misalkan merapikan tempat tidur sendiri,
memakai baju sendiri, makan sendiri, dan masih banyak yang lain yang bisa kita lakukan sendiri, tapi selama ini kita selalu minta bantuan oleh orang tua kita. Untuk itu, marilah kita latih dari sekarang ya teman-teman. Dari hal kecil terlebih dahulu, misalkan ketika mau berangkat sekolah, kita mandi sendiri dan menyiapkan peralatan sekolah itu sendiri. Jangan selalu minta tolong oleh kedua orang tua kita. Agar lebih mudah untuk kita memahaminya, di sini ada tugas yang bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian. Nomor 1, apa yang harus kita lakukan setelah bangun tidur? Nomor 2, jika Tony masih tidur berdua dengan orang tuanya, berarti Tony anak yang... Nomor 3, mengapa kita harus makan sendiri? Nomor 4, sebutkan sikap mandiri di sekolah. Nomor 5, ciri-ciri anak yang mandiri adalah kerjakan dengan benar dan ikhlas ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.